yaitu Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Nah, seringkali kita melihat orang berpendidikan tinggi, ilmunya luas, tapi sikap dan attitude-nya itu selalu dipertanyakan. Nah, dari situ muncul pertanyaan besar, seperti sebenarnya ilmu pengetahuan itu harus berdiri netral atau justru perlu dibimbing oleh nilai-nilai seperti Pancasila. Nah, untuk itu kita akan bahas di podcast kali ini. Oke, setuju banget ya, apalagi nih ya di dalam kondisi sekarang itu banyak banget anak muda yang orang-orang yang pintar gitu secara akademik, tapi mereka itu tuh kayak minus attitude gitu. Jadi menurut kamu gimana? Kalau kamu tanya dari aku ya, jawabannya tuh udah bener banget, udah pasti itu sangat penting. Secara etika dan moral itu jadi pegangan supaya ilmu pengetahuan gak cuma ngejar pintaran atau prestasi, tapi juga kita mikirin dampaknya. Ilmu itu bukan cuma soal benar secara teori, tapi juga soal baik atau buruk buat manusia dan lingkungan sekitar kita tahu. Oh, berarti orang yang berilmu itu belum tentu ya beretika juga. Iya, benar banget. Lihat aja kan zaman sekarang banyak orang yang berilmu, punya tuh di mana-mana. Tapi coba deh kita cek di sosmed mereka. Apakah mereka itu benar-benar berilmu seperti mereka apa yang mereka dapatkan di pendidikan? Kan enggak. Maka dari itu nilai Pancasila itu perlu banget dan penting banget dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena Pancasila itu mengingatkan kita kalau ilmu itu harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa kemanusiaan. Kalau misalnya kalau etika yang kamu bahas ini diabaikan, apa kira-kira itu sejauh mana dampak ketika kita mengabaikan etika ini? Nah, gini guys, ilmu itu bisa disalahgunakan, data tuh bisa dimanipulasi, penelitian itu bisa dibuat kepentingan tertentu, bahkan bisa merugikan banyak orang. Contohnya ya sosmed sekarang. Tapi etika itu adalah satu hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Moral itu adalah rem supaya ilmu itu tetap berjalan di jalur yang benar dan tidak pernah salah dalam langkah. Kalau kita geser lagi ke pertanyaan mendasar, dalam ilmu pengetahuan itu manusia di posisinya seperti apa sih? Wah, kalau itu sih lebih bagus kita tanya ke Kalista sih. Gimana Kalista? Oke, jadi ya seperti kita tahu itu manusia itu kan unik-unik. Karena dalam ilmu pengetahuan itu dia punya dua posisi sekaligus, sebagai objek dan juga sebagai subjek. Aduh, berat banget tau, sumpah gak masuk di otak. Aku bisa lebih sederhana gak sih? Oke, aku jelasin secara sederhana ya. Jadi gini, sebagai objek manusia dipelajari. Misalnya di biologi, manusia dilihat sebagai makhluk hidup. Di psikologi, dikaji perilaku dan emosinya. Terus di sosiologi dan antropologi, manusia dipahami sebagai makhluk sosial dan budaya. Oke. Iya, itu kalau sebagai itu. Kalau pembahasan secara subjeknya gimana? Nah, kalau sebagai subjek, manusia itu yang berpikir, meneliti, bertanya, dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Manusia punya akal dan kesadaran untuk mengembangkan teori dan pengetahuan baru. Oh, berarti tuh manusia cuman mau menyelidiki tentang dirinya sendiri ya? Nah, di situ tantangannya, karena manusia punya nilai dan kepentingan. Penelitian tentang manusia gak bisa sepenuhnya netral. Makanya pendekatan etika dan kemanusiaan itu penting banget. Oke, gitu ya. Oh, berarti kalau kita berbicara tentang Indonesia, pasti nggak bakal lepas dari pendidikan, betul kan? Bener banget sih. Iyalah. Terus tuh berharap apa kita lepas dari pendidikan? Kan gak mungkin mau kita aja di Indonesia bineka tunggal ika ada beda-beda tapi tetap satu. Agak lain. Nah, kalau bicara tentang itu berarti dalam konteks ilmu pengetahuan, kebinekaan itu berarti apa? Jadi gini, kalau dalam ilmu pengetahuan, hal ini penting supaya maksudnya nggak cuma pakai satu sudut pandang saja.
berarti kayak dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, Wow. Terus di mana sih posisi kearifan lokal dalam? Oh ya, secara kan kita ngomongin tentang masyarakat dan Iya. berbagai sudut pandang, tuh berarti ada hubungannya juga dengan kearifan lokal. Nah, kalau kearifan lokal itu pengetahuan yang lahir dari pengalaman masyarakat secara turun-temurun. Nah, misalnya tuh seperti gotong royong yang sering dilakukan di masyarakat. Gitu. Kalau untuk gimana tuh lebih ke namanya tuh lebih ke masalah. Iya. Kok lima waktu namanya masuk? Iya. Oh iya benar banget, benar. Di kampus juga saya bisa tikus. Oh iya? Yes. Oke. Oke. Kalau gitu kenapa kearifan lokal itu perlu dihargai? Emang Pak Boy? Betul sekali. Kenapa? Karena banyak solusi lokal yang justru bermanfaat dan berkelanjutan. Nah, kalau ilmu modern itu digabung sama kearifan lokal, hasilnya itu lebih sesuai sama kondisi masyarakat. Oke. Itu kayak campuran gitu ya, lokal sama modern disatukan karena mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu di tengah-tengah masyarakat. Dan juga maksudnya lebih relevan aja sama masyarakat. Oke, kalau kita lihat ya dari pembahasan tadi tentang kearifan lokal, di situ tuh kita bisa menangkap satu hal penting ya, bahwa ilmu pengetahuan itu nggak bisa lahir dari satu suara saja, tetapi harus dari banyak suara. Bener kan? Iya. Nah, kalau dilihat dan didengar ya dari pembahasannya Pak sama Kak Ebi, muncul satu pertanyaan baru nih dari Benaku. Kalau ilmu itu memang berkembang dari beragam sudut pandang, berarti harus ada ruang buat orang-orang berpikir, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Benar? Benar sih? Gimana? Benar banget. Disinilah konsep kebebasan berpikir ilmiah jadi penting. Dan itu berkaitan langsung dengan demokrasi dalam ilmu pengetahuan. Wow, jauh banget ya dari bahas tentang ilmu pengetahuan tiba-tiba masuk demokrasi. Iya, apalagi yang kita tahu kan demokrasi itu pasti ada embel-embel politiknya gitu. Berat banget sampai sejauh ini. Emang ada hubungannya ya sama ilmu pengetahuan? Iya, dalam ilmu pengetahuan, demokrasi itu berarti kebebasan berpikir dan berpendapat secara rasional. Setiap orang punya ruang untuk mengkritik, bertanya, dan menyampaikan gagasan berdasarkan data dan logika. Terus hubungannya sama Pancasila itu apa sih? Karena demokrasi itu sejalan dengan sila keempat. Pada sila keempat kan? Ya kali. Diskusi ilmiah itu mencerminkan musyawarah, di mana berpendapat dihargai bukan karena jabatan, tapi karena kekuatan argumennya. Berarti bebas dan Iya. Enggak dong, tetap ada batas etika, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Ilmu bebas berkembang, tapi harus ada dampaknya. Wow, berarti Pancasila itu nggak sesederhana itu ya? Iya sih. Tapi tadi kan Kak Ebi bilang itu berhubungan dengan sila keempat kan. Iya. Tapi kalau kita ingat-ingat, itu berhubungan sama sila kelima juga nggak sih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa hubungannya tuh sama ilmu pengetahuan? Oh, kalau itu Sejalan ya, kita bahas dari pertama ke sila ke-1 tadi udah masuk, sila ke-2 sampai sila ke-4. Terus kalau sila ke-5 ya apa? Kalau menurut aku ya, kayak sila kelima itu mengingatkan kita kalau ilmu pengetahuan itu bukan cuma dimiliki sama orang-orang yang berhasil menempuh pendidikan tinggi, tapi juga bisa direalisasikan kepada masyarakat yang belum, yang ilmu pengetahuan itu masih rendah gitu loh. Oh, berarti ilmuwan punya tanggung jawab sosial. Iya banget, karena ilmuwan itu bukan hanya memikirkan tentang hasil penelitiannya, tetapi juga itu ilmuwan memikirkan tentang dampaknya kepada masyarakat. Contohnya nih ya, kalau ada riset tentang kebersihan lingkungan, maka hasilnya itu bisa dipakai untuk masyarakat dalam pengelolaan sampah, terus atau menjaga ekosistem, atau contoh lainnya nih ya, tentang riset pendidikan. Nah, hasilnya itu bisa membantu anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus untuk lebih diperhatikan
pendidikannya. Nah, yang intinya itu ya, inovasi dan penemuan itu seharusnya menjawab masalah nyata, bukan cuma untuk menjadi prestasi akademik dari ilmuwan tersebut. Ya betul banget. Kalau kita lihat di negara-negara yang udah berkembang banget ya, negara-negara di luar sana tuh banyak banget gitu, kayak apa sih yang penemu-penemunya itu memang benar-benar menciptakan sesuatu yang betul-betul berfokus kayak yang mereka butuhin kan. Iya. Kalau di Indonesia sendiri itu ada nggak sih? Nah, kalau itu sekarang tuh ada ya, yang namanya tuh program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, yang dimana program ini tuh ngasih kesempatan mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk yang jauh dari kota besar, buat dapetin pengalaman belajar yang sama. Selain itu, sekarang ya banyak penelitian yang melibatkan masyarakat lokal, yang dimana hasil risetnya lebih relevan dan pakai langsung gitu. Kayak fokusnya tuh ke ini, ke isu-isu sosial kayak pemberdayaan perempuan, pendidikan inklusif, dan pengelolaan sampah. Nah, disitulah kelihatan bahwa kalau Pancasila kelima beneran jadi pedoman supaya ilmu itu membumi dan bermanfaat buat semua orang, terutama kepada masyarakat gitu loh. Oke, terakhir nih, karena dari tadi kita udah ngomongin banyak banget nih, mulai kita ngomongin dari ilmu, kayaknya dari tadi cuma ilmu pengetahuan nggak sih? Itu ya dong, kan topiknya. Oke, jadi ini terakhir nih, karena kita udah ngomong terlalu banyak juga. Di sini aku cuma mau nanya nih, karena topik kita ini dari tadi tentang Pancasila dan ilmu pengetahuan, aku jadi penasaran sama satu hal. Apa tuh? Oke, gini loh. Ilmu pengetahuan tuh bisa nggak sih berperan dalam menjaga persatuan bangsa? Bisa banget dong. Ilmu kan membantu kita melihat memahami perbedaan secara nasional bukan secara emosional. Maksudnya kurang dapat sih sumpah, nggak masuk di otakku. Kurang dapat? Nah, dari gini, lewat ilmu kita bisa melihat berbagai perbedaan dan berbagai pandangan sebagai kekayaan, bukan sebagai perbedaan. Jadi ilmu yang berlandaskan Pancasila menurut kebersamaan, bukan berdasarkan pemikiran sendiri. Gitu. Berarti dari pembahasan tadi tuh bisa simpulkan ya teman-teman, kalau ilmu pengetahuan itu gak bisa dipisahkan dari itu ya, dari nilai Pancasila gitu ya, sama kayak etika, kemanusiaan, kebinekaan, demokrasi, keadilan sosial sampai persatuan gitu ya. Semuanya tuh jadi arah agar ilmu itu berkembang dengan bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua. Wah, keren banget. Itu kayak topiknya tuh kayak masya Allah, boom banget gitu ya, kayak boom lah ya. Yang dari kita cuman tahu tentang Pancasila secara bahasa gitu ya kan, cuma kayak Pancasila Indonesia bla bla bla. Tapi juga kita juga bisa tahu ya makna-maknanya gitu ya dalam ilmu pengetahuan itu seperti gimana sih gitu. Ternyata banyak banget yang bisa kita dapat. Oke,